Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Berada Channel. Video kita kali ini saya akan memberikan penjelasan ya, bagaimana burung-burung murai batu kita yang trotolan, terutama dari anakan betina yang hitam mengkilat ya. Di depan saya ini Sobat Kicau Mania ya, ini anakan dari betina hitam mengkilat yang seringkali membuat bingung teman-teman pemula bagaimana cara membedakan antara jantan dan betinanya ya. Padahal di usia seperti ini Sobat Kicau Mania ya, itu sudah bisa terlihat sekali ya perbedaan antara anakan yang jantan dengan betinanya. Nah, lebih jelasnya Sobat Kicau Mania ya, saya ambil saja burung betina dan jantannya, bagaimana perbedaan keduanya Sobat Kicau Mania. Sobat Kicau Mania, di depan saya ini trotolannya ya, sudah saya ambil ya. Yang sebelah kanan ini betina, yang sebelah kiri ini jantannya. Jadi perhatikan Sobat Kicau Mania ya. Nih ya, nih. Ya, jadi jelas sekali ya perbedaannya itu dari bentuk paruh ya. Paruh yang jantan otomatis dia lebih tebal dari paruh betina, dan juga warna paruh ya. Warna paruhnya untuk yang jantan dia lebih hitam mengkilat ya. Lebih hitam mengkilat, lebih pekat lah, intinya warnanya paruhnya lebih pekat, sedangkan yang betina itu enggak pekat seperti jantan ya. Untuk usianya 3 bulan ya. Dan juga waktu kita balikkan seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Ntar enggak fokus kameranya ya. Nih ya. Sedangkan paruh bawahnya perhatikan sangat jelas sekali ya perbedaan antara jantan dan betina. Sebelah kiri yang jantan ini Sobat Kicau Mania sama saja ya, paruh bawahnya itu juga lebih pekat, sedangkan betina itu enggak pekat ya. Nih ya, jadi jelas sekali ya perbedaannya ya. Lebih jelasnya lagi Sobat Kicau Mania, lihat di bagian dada ya. Ini bagian dadanya Sobat Kicau Mania nih ya. Usianya ini sama-sama ya, usianya 3 bulan Sobat Kicau Mania, dan ini satu tetesan ya. Ini satu tetesan. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali Sobat Kicau Mania ini ya. Ini jantan dan betinanya ya. Yang jantan ini warnanya sudah mulai ngeblok yang sebelah kiri, sedangkan yang betina itu belum ya. Tetapi nantinya Sobat Kicau Mania ya, begitu betina ini yang sebelah kanan ini Sobat Kicau Mania, begitu dia sudah mau mutasi Sobat Kicau Mania, paruhnya ini pastinya nanti akan lebih pekat ya, ikut juga berwarna hitam ya. Begitu juga warna dadanya ya, tapi tergantung dari indukan kita ya. Kalau indukan saya jelas ya, indukan saya jelas itu dari betina hitam mengkilat, otomatis anakannya warna hitam mengkilat semua Sobat Kicau Mania ya. Jadi patokan kita menentukan jenis kelaminnya itu dari usia di bawah 3 bulan Sobat Kicau Mania ya. Ini jadi menjadi kunciannya ya. Kalau dia usianya sudah mutasi, pastinya nanti kita jadi bingung Sobat Kicau Mania kalau dia warnanya sudah mutasi, apalagi indukan kita warnanya hitam mengkilat, otomatis anakannya nanti jadinya tuh warna hitam mengkilat Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania ya, ini saudara dia, karena ini kan ada 3 ya saudara tetesannya, 2 betina 1 jantan ya. Jadi ini betina-betina ya. Jadi sama juga Sobat Kicau Mania ya. Nih paruhnya juga sama kan antara betina-betina ini ya. Nih ya. Nah ini juga mulai ngeblok Sobat Kicau Mania ya, perhatikan ya dadanya ya, mulai ngeblok juga seperti jantan, tetapi ini sebenarnya betina ya. Warna ngebloknya tuh enggak terlalu terang ya, warna orange-nya Sobat Kicau Mania ya. Berbeda dia dengan saudaranya tadi yang benar-benar jantan ya. Warnanya itu memang benar-benar ngeblok, warna orange-nya itu lebih terang ya, sedangkan kalau ini enggak ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena ini dari anakan betina hitam mengkilat ya. Jadi memang kita memiliki betina seperti ini Sobat Kicau Mania ya, betina yang hitam mengkilat Sobat Kicau Mania. Memang kita kesulitan dalam menentukan jenis kelaminnya, tetapi tetap perbedaan dasarnya itu dari warna paruh ya. Tetapi warna paruh ini saya jelaskan lagi ya, akan berubah menjadi hitam pekat begitu dia sudah mulai mutasi yang betina ini Sobat Kicau Mania. Makanya itu usia-usia seperti inilah sebagai usia penentu ya, kejelasan kelaminnya antara jantan dan betina ya. Oke teman-temannya, di depan saya ini adiknya ya, yang jantan semua, kiri dan kanan ini jantan ya. Perhatikan ya,
nih ya, kumisnya ya. Kumisnya ini atau bulu yang di sekitar hidung ini lebih tebal ya, sama saja. Ya, ini juga tebal juga sobat kicau mania ya. Dan juga warna di dadanya sudah mulai ngeblok ya. Padahal usianya jalan 1 bulan ya. Nih ya. Walaupun di paruhnya ini belum hitam pekat ya. Nah, tetapi sudah mulai hitam pekat ya, perhatikan ya. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan ya, dari warnanya juga ya, punggungnya ya sudah mulai hitam, itu lebih pekat ya dibandingkan betina teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan bingung ya, nih ya, sangat jelas sekali ya, walaupun dia usianya jalan 1 bulan, warnanya itu sudah mulai strong ya, warnanya sudah mulai kuat ya, baik itu di warna dada, di bagian dadanya ya, paruhnya ya, dan juga warna punggungnya, perbedaannya itu sangat jelas sekali. Nah, saya ambil juga betinanya yang usianya sama ya. Oke teman-temannya, ini saudara dia yang betina ya. Jadi perhatikan ya paruhnya ya, nih ya. Jadi jelas sekali ya paruhnya ya, perbandingannya nih ya, paruhnya dan juga bagian kumisnya ya. Ya. Kalau yang kiri ini, jantan ini kumisnya lebih tebal, lebih hitam, sedangkan yang betina ini itu nggak ada sama sekali ini ya, walaupun ada tipis sekali ya. Ini juga warnanya ya, nih ya, warnanya yang kiri lebih ngeblok, yang ini hampir warnanya itu sudah mulai oranye juga ya. Yang sudah saya bilang tadi teman-teman ya, betina hitam mengkilat memang anakannya begini ya, hampir mirip seperti jantan ya. Tapi perbedaannya tetap ya, di paruh sama dia di bagian dada ini warnanya ya, dan juga punggungnya ya. Nih, kalau punggung memang kita seringkali bingung ya, bingung karena punggungnya ini sudah mulai juga seperti hitam mengkilat ya, karena perbandingannya juga nggak terlalu mencolok ya. Inilah resiko punya betina indukannya yang hitam mengkilat, anakannya memang seperti ini. Tetapi jelas perbedaannya bisa kita lihat sangat signifikan sekali ya, baik itu dari paruh, bentuk kumisnya ya, dan juga pastinya teman-teman ya dari tulangannya ya. Kita lihat juga dari tulangannya, yang jantan ini tulangannya itu lebih tebal dari betina ya. Dan juga kalau kaki dia lebih kecil sedikit ya dibanding jantannya, perhatikan ya, nggak terlalu kokoh ya. Kalau jantan ini terlihat sekali yang jantan ini lebih kering dibandingkan dengan betina ya. Nih perhatikan ya, lebih kering dibandingkan betinanya ya. Nah, saya ambil betina yang usianya 3 bulan, kita bedakan dengan adiknya yang usia 1 bulan ini. Oke teman-teman ya, nih ya, ini kakaknya yang betina yang tadi sobat kicau mania ya. Perhatikannya paruhnya nih ya, dia lebih agak putih padahal usianya sudah mulai 3 bulan. Yang ini baru 1 bulan ya, perhatikannya. Jadi bentuk kumisnya juga ya, jadi sudah jelas sekali ya perbedaannya antara jantan dan betinanya ya. Bulu kumis itu maksudnya itu di sini ya, di dekat hidungnya ini sobat kicau mania. Nih sangat jelas sekali ya, kontras sekali perbedaannya, padahal usianya ini berbeda ya. Nih juga di bagian dada, yang kiri jantan ini sudah mulai ngeblok ya, sedangkan yang betina usia 3 bulan ini belum ngeblok ya. Jadi teman-teman, itulah tadi perbedaannya ya. Jadi teman-teman tuh jangan bingung kalau memilih trotolannya, baik jantan dan betinanya seperti apa ciri-cirinya ya. Jadi ini sudah sangat jelas sekali buat teman-teman, jadikan perbandingannya untuk melihat trotolannya ya. Jadi seperti itu ya. Jangan kita melihat dari satu sisi saja teman-teman ya. Misalkan ya, kita lihat di bagian kumisnya saja ya, seperti itu. Bagian ini juga seperti itu sobat kicau mania ya. Jangan kita lihat seperti itu, kita lihat juga
dari bentuk parunya juga, tulangannya juga ya. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, takutnya itu kita salah prediksi. Tetapi memang kalau kita memiliki trotolan burung murai batu kita yang memiliki ciri-ciri bulu yang hitam pekat di sekitar hidungnya, ini memang sudah menjadi ciri khas khusus kalau ini memang benar-benar jantan ya. Jadi memang sobat kicau mania ya, indukan burung murai batu kita yang betina itu pasti mengeluarkan ciri-ciri khusus tertentu ya. Trotolan jantannya seperti apa, dan juga trotolan betinanya seperti apa ya, dan juga belum tentu sama sobat kicau mania ya, antara trotolan kita yang ini yang memiliki ciri-ciri bulunya yang di sekitar hidung ini lebih pekat ya, dengan betina kita yang lainnya anakannya seperti apa ya, itu berbeda juga sobat kicau mania ya. Untuk jantan yang bermuka betina itu sudah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya, bisa kalian cek saja ya. Tetapi ini sekalian saja saya tunjukkan buat kalian sobat kicau mania ya, karena saya ada memiliki jantan berwajah betina ya. Nah, saya ambil saja burung jantan saya. Oke sobat kicau mania, di depan saya ini yang sebelah kanan ini jantan dari indukan betina saya yang lain, tetapi wajahnya itu mirip betina. Perhatikan ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini ada bulu di sekitar kumisnya ya, yang ini ya. Sedangkan yang sebelah kanan saya tidak ada sama sekali, tetapi tetap bisa kita lihat dari bentuk parunya ya. Warna parunya dan juga bentuknya juga yang sebelah kanan ini dia tebal seperti jantan ya. Ya memang ini jantan sobat kicau mania ya, dan juga warnanya ya. Ini sudah mulai pekat, dari kecil sudah pekat. Anakan yang betina yang ini sobat kicau mania yang sebelah kanan, sedangkan betina saya yang satunya yang sebelah kiri anakannya sudah mulai pekat ya, tetapi memang di pangkal ini dibandingkan dengan yang sebelah kanan lebih pekat yang sebelah kanan ini sobat kicau mania ya. Tetapi bisa kita lihat juga ya dari warnanya ya, nih anakan betina saya yang satunya yang betina hitam mengkilat itu warnanya di bagian dada dia sudah mulai ngeblok ya, sedangkan anakan betina saya yang satunya ya yang sebelah kanan ini dia belum ngeblok ya, karena memang indukan betina saya yang sebelah kanan ini sobat kicau mania ya, bukan kelabu tetapi hampir kelabu ya, jadi itu memang mempengaruhi ya. Tapi tetap kita bisa lihat juga ciri-ciri pastinya dari parunya sobat kicau mania, walaupun dia tidak memiliki ciri khusus ya, seperti anakan trotolan saya yang sebelah kiri ini bulu hidungnya itu lebih lebat ya dibandingkan yang sebelah kanan ya. Tapi tetap juga sobat kicau mania dari tulangannya juga ya, tulangan yang jantan itu tidak, ibarat kata tuh tidak akan pernah berubah ya. Kalau jantan memang dia lebih tebal, lebih kasar ya. Kalau kita pegang dia terasa sekali sobat kicau mania ya. Berbeda sekali dia dengan tulangan indukan betina ya. Baik itu yang indukan yang anakan saya yang satu ini yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri ya. Jadi teman-teman ini bisa jelas ya bagaimana perbandingannya ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang penghobi ataupun juga penangkar burung murai batu yang pemula yang masih bingung bagaimana cara menentukan jenis kelamin anakannya, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan prediksi ya trotolan burung murai batu kita antara jantan dan betina. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.